bahkan sekarang bukan hanya dilupakan Bang, juga jadi alas dari kapitalisme yang dibangun oleh modernitas saat ini gitu. Apa komentar Bang? Iya, sebenarnya kita sejarah itu continuity and change ya. Sahabat, sudah hadir di studio Banten Podcast Bang JJ Rizal, salah satu sejarawan nasional yang pasti Anda kenal. Kalau Anda tidak tahu siapa Bang JJ Rizal, insya Allah saya pastikan Anda kuper. Setuju Bang ya? Iya. Bang, kesempatan ini kita akan bahas bedah buku kali Bang ya. Judulnya itu Kapitalisme Pribumi Awal Kesultanan Banten. 1522-1684, sebuah kajian arkeologi ekonomi. Kalau saya berpikir Bang, siapa sih yang nggak pernah dengar kata atau istilah kapitalisme? Saking banyak orang sudah mendengar kapitalisme, saya juga berpikir mungkin orang juga nggak ngerti apa itu kapitalisme. Jadi Bang, secara sederhana, kapitalisme supaya dipahami oleh sampai masyarakat tukang becak sekalipun, artinya apa sih? Ya, dia sebenarnya artinya kapital ya, artinya itu modal gitu loh. Jadi perkembangan awalnya sendiri di Eropa ketika para pemilik harta yang banyak menginvestasikan modalnya untuk melipat gandakan gitu ya, dan kemudian menjadi kekuatan ekonomi yang dominan gitu, yang kuat dan bukan hanya mendorong kekayaan dia tapi juga mendorong kekayaan dan pertumbuhan masyarakat gitu ya, bahkan kerajaan, bahkan negara kayak begitu. Nah, makanya kemudian yang paling menarik kalau kita baca bukunya, ini sebenarnya disertasi ya dari Ibu Herianti Okodharma, biasa dipanggil Ibu Oyen. Kenapa judulnya Kapitalisme Pribumi Awal? Sebenarnya yang paling menarik adalah dia mencoba menguji satu konsep yang namanya etos kapitalisme. Itu kan penting dalam sejarah besar Eropa sebagai pendorong dari bagaimana Eropa maju dan bisa mencapai modernisasi yang luar biasa gitu. Itu dimulai oleh perkembangan dari masyarakatnya yang punya etos kapitalisme, dan etos kapitalisme itu lahir dari etik Protestan begitu ya, etik dari agama begitu ya. Nah, yang menarik dari disertasi Bu Oyen justru dia memindahkan etos kapitalisme agama yang identik dengan Kristen itu ke Islam, dan dia melihat itu buktinya pada Banten gitu loh, bahwa masyarakat Banten itu bisa mencapai puncak kejayaan di masa yang disebut periodisasinya oleh Ibu Oyen dari 1522 sampai 1648 itu pendorong utamanya itu adalah etos kapitalisme di dalam kerajaan Banten. Dan yang menariknya itu kerajaan Banten di masa Islam yang sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1522 itu ya, sampai 26 ketika awal berdiri gitu. Jadi ini satu aspek yang menurut saya menarik. Karena apa? Karena ujiannya itu ditaruh pada Banten, ya, kedua ditaruh pada Islam. Dan kita tahu pada periode itu Islam sedang berkembang besar di seluruh wilayah Nusantara, tapi tidak semua kekuatan Islam itu melahirkan etos kapitalisme sekuat etos kapitalisme di Banten. Nah, ini yang paling menarik. Ada kesultanan yang besar kayak Aceh misalnya, atau Makassar misal gitu ya, tapi secara historis itu terbukti tidak sebesar Banten. Banten yang paling besar, sehingga kalau kita buka buku kota-kota kapitalis besar di dunia abad ke 16, kita akan menemukan Banten itu sebagai salah satu kotanya. Jadi kalau kita lihat sampulnya, itulah Banten pada masa puncak kejayaannya ya, dengan kesultanan dengan arsitektural ruang yang memukau begitu. Bang, kalau nggak salah nih,
etos kapitalisme, kalau nggak salah Bang ya, tolong koreksi nih. Sebuah etos di mana orang percaya ketika dia kaya dia akan masuk surga. Begitu nggak? Iya, sebenarnya kalau di Bu Herianti Ongkodharma ini kan surga itu nggak hanya dalam impian agama gitu. Surga itu juga harus dirasakan orang ketika hidup, bukan hanya setelah mati. Artinya kesejahteraan itu menjadi penting begitu. Gagasan tentang welfare state gitu ya, negara yang sejahtera begitu ya, bukan hanya kekayaan itu dimiliki, modal itu menguntungkan segelintir kelompok orang begitu ya, tapi seluruh merasakan kesejahteraan. Itu kan berawal dari kritik terhadap etos kapitalisme yang ternyata hanya membuat sejahtera sekelompok orang saja. Nah, dalam disertasi Bu Oyen ini juga menarik menurut saya. Dia mengoreksi sejarah yang identik dengan orang-orang besar. Bahwa Ibu Oyen itu menggambarkan aneka macam pola hidup dari elit priai di Kesultanan Banten, dari Maulana Hasanuddin sampai sultan-sultan pasca Sultan Haji begitu ya. Itu digambarkan dan kita bisa melihat Bu Oyen ini sedang berusaha memberitahu kita bahwa kapitalisme yang begitu hebat tumbuh di Kesultanan Banten itu sebenarnya hanya dirasakan oleh segelintir kelompok orang, yaitu kelompok priai para sultan. Misalnya kesultanannya yang digambarkan secara arsitektural ruang, bahkan ubin merah yang paling mahal, mereka hidupnya sangat hedonistik begitu. Kemudian mereka itu gemar menggunakan barang-barang mewah dari Eropa, bahkan mengoleksi begitu ya. Tapi dari mana kapitalisme itu tumbuh, yaitu dari petani, terutama petani lada, itu tidak tercermin dalam kehidupan kesejahteraan petani ladanya. Itu yang menurut saya menarik. Jadi ada dua aspek ya, ada dua rel yang digambarkan oleh Bu Oyen itu. Satu rel itu berjalan kehidupan yang sangat sejahtera, sangat glamor begitu ya, terkoneksi langsung dengan dunia internasional begitu ya, bukan 1-2 negara tapi berpuluh negara, bahkan bisa ngirim utusan sampai ke Inggris 2 orang seperti Sultan Ageng Tirtayasa. Tapi basis yang mendukung semua kesempatan kehidupan glamor, koneksi internasional itu, yaitu ekonomi petaninya, terutama ekonomi petani lada, itu digambarkan sama dia seperti tidak terkoneksi pencapaiannya. Bang, sebelum lanjut, ini kan sudah menjadi sebuah wacana yang diangkat di mana-mana, bahwa kapitalisme itu memiliki konotasi yang kemudian dituduh menjadi penyebab adanya jurang antara si kaya dengan si miskin. Apakah konteks ini juga menjadi sebuah sorotan dalam buku ini? Ya, sebenarnya buku ini kan kajian yang sifatnya bukan kajian politik ya, tapi dia kajian arkeologi, ekonomi, bahkan menurut saya ini pendekatannya historis sekali begitu ya. Nah, dia hanya memberikan kita sebuah pemandangan begitu, bahwa apa yang kita kenal di masa ini sebagai kesenjangan ekonomi begitu ya, efek dari kapitalisme begitu ya, itu bukan hal yang baru gitu. Bukan muncul di zaman Orde Baru saja, tapi muncul jauh lebih ke belakang lagi. Kalau bisa kita tengok sebelum Republik itu ada, ketika masa kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan gitu. Bahkan sebagai orang arkeologi, Bu Oyen di pengantar bab awal itu menggambarkan misal bagaimana pergerakan manusia dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Setelah pasca pendirian candi-candi yang besar kayak Borobudur, Prambanan, itu membuat rakyat meninggalkan kawasan Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur, bayangin. Artinya ada eksploitasi di situ. Ya, pendapat yang awalnya ditulis oleh Srike ini, seorang sosiolog, itu dianggap sesuatu yang nggak masuk akal, tapi itu bisa diterima oleh sebagian para sejarawan, arkeolog gitu. Jangan-jangan memang mereka benar, mereka kapok begitu ya, karena hidup
dua jurang, ada jurang yang dalam antara kehidupan elit yang glamor untuk pemanfaatan pembangunan arsitektural ruang bangunan-bangunan gigantis atau proyek mercusuar. Dan setelah pindah ke Jawa Timur kita nggak menemukan lagi candi-candi yang besar seperti Prambanan, Borobudur, gitu. Tapi dalam karya sastra ya, yang sifatnya bukan eksploitasi ekonomi lagi. Nah, menurut saya karya Mbak Oyen ini mengingatkan kita yang kadang bilang jas merah begitu, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah begitu ya, atau ya sejarah orang Prancis bilang c'est l'histoire se répète gitu, sejarah selalu berulang. Lah saya sendiri orang yang nggak percaya sejarah berulang, tapi pola-polanya itu sama kayak kita baca sajak, kayak baca pantun, rimanya belakangnya itu berasa ada kesamaan. Nah kita merasakan itu kalau membaca buku Ibu Oyen. Ibu Oyen ini penulis dari buku ini. Iya. Bang, transformasi etos kapitalisme yang dalam bayangan kita Kesultanan Banten itu adalah masyarakat yang tradisional awalnya. Apakah juga diceritakan di buku ini? Artinya transformasi seperti apa yang kemudian kok bisa diterima begitu? Apakah memang ternyata akar sejarah dari Kesultanan ini juga sudah memiliki potensi kapitalisme itu sendiri sehingga tidak ada perbenturan dari cerita Abang? Ya awalnya kan kalau kita baca sumber Eropa pertama yang tiba ke Banten seperti Tome Pire begitu ya, dia tahun 1513 ke sini, itu Banten masih menjadi wilayah bagian dari kerajaan Sunda. Hindu Sunda. Hanya disebut sebagai salah satu bagian dari kota bandar, kota di wilayah kerajaan Sunda. Tapi kemudian dia ketika Islam berkembang gitu ya, dia terkoneksi dengan kerajaan Demak, dan pada periode yang sama juga kita tahu orang-orang Eropa mulai datang mencari rempah dan kemudian menimbulkan satu istilah yang disebut jalur sutra. Sebenarnya harusnya kita sebut jalur rempah karena orang kemana-mana mencari rempah. Di dalam jalur sutra itu komoditas yang utamanya bukannya sutra tapi rempah. Karena itu kita harus menyebutnya sebagai jalur rempah. Dan rempah itu salah satu yang dicari komoditas utamanya, walaupun bukan yang terutama dari yang tiga, yaitu pala, bunga pala, dan cengkeh. Tapi lada itu rempah yang sangat istimewa dan paling banyak dicari. Dan kemudian kita tahu bahwa Portugis menguasai Malaka sebagai titik tolak bandar, pelabuhan jalur rempah yang utama. Dan bisa dibayangkan ya ketika bandar pelabuhan Malaka itu dikuasai oleh Portugis, ada sentimen perkembangan Islam yang akhirnya mereka tidak memilih untuk ke Malaka, tapi mereka mencari tempat yang lain dan mereka menemukan itu pada Banten. Oke Bang, artinya transformasi kapitalisme pada Kesultanan Banten itu adalah transformasi elit Bang ya? Bukan hanya elit, tapi dia terkoneksi dengan pengusaha. Terkoneksi secara kuat, bukan dalam hanya faktor internal, juga faktor eksternal. Yang tadi saya ceritakan kan sebenarnya konteks sejarah global gitu. Dari jalur rempah, dan itu yang memicu munculnya kapitalisme itu. Dan secara internal mereka punya produk ya yang namanya lada, dan kemudian kita tahu bagaimana kaitan antara Banten dengan Lampung sebagai perkebunan besar dari ladanya begitu ya. Nah, ini menurut saya faktor yang membuat sejaman ya, yang membuat Banten itu mencuat begitu ya. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, maksud saya dari pertanyaan tadi Bang, kemajuan perdagangan pada saat Kesultanan Banten ini adalah kemajuan para pejabat kerabat keraton, pengusaha, pedagang dari luar negeri, yang kemudian apakah bisa disimpulkan ini menjadi gambaran juga bahwa sesungguhnya strata ekonomi pada masyarakat bawah, petani, kemudian penggarap, nelayan, itu sebenarnya tidak terkoneksi dengan kejayaan Banten. Ya, wilayah kerajaannya meluas. Banten itu bahkan bisa membuat ekspansi sampai ke Palembang, bayangin coba. Bisa membuat ekspansi sampai ke Palembang. Itu kan sebuah gambaran bahwa mereka punya kekuatan ekonomi yang cukup kuat. Dan sebagai
kota Banten itu sebenarnya secara geografis kota yang perlu didukung oleh banyak uang untuk bisa bertahan. Misalnya persoalan air bersih ya, air tawar itu persoalan yang berbeda dengan kota pelabuhan seperti Sunda Kelapa begitu. Itu tidak punya masalah dengan air bersih itu, tapi Banten itu harus punya teknologi, artinya harus punya uang untuk membangun teknologi itu, dan itu bisa dilakukan. Dan dalam periode yang panjang Banten itu bisa bertahan, bisa memindahkan ibu kota dari hulu ke muara. Coba itu semuanya menurut saya didukung oleh etos kapitalisme yang sekali lagi kalau menurut gambaran Bu Oyen basisnya itu pada ekonomi lada, pada petani lada, tapi dalam periode yang panjang di kesimpulan buku Bu Oyen tidak terrefleksikan itu. Ya, tidak terrefleksikan pada peningkatan kesejahteraan. Jadi cerita tentang si petani lada ini adalah cerita yang sering kita dengar seperti di masa-masa yang hari ini begitu, tentang harga yang tidak punya standar, mereka dibeli dengan harga yang murah tapi di pasaran dijual dengan harga yang mahal. Jadi itu yang membuat tidak ada koneksi itu. Tidak ada koneksi antara pencapaian ekonomi, etos kapitalisme yang berkembang di antara elit Banten itu dengan para petaninya. Artinya ada tingkat kesejahteraan petani. Apa? Tingkat kesejahteraan petani itu ada ya? Kesejahteraan petani ada, bahwa masa waktu berkembang, mereka melihat ada infrastruktur pembangunan sebuah kota kesultanan yang bisa mencapai 2 km persegi begitu, itu terbesar di antara kesultanan-kesultanan yang lain. Ekspansi-ekspansi yang diadakan, pengiriman utusan ke berbagai negara, kontak ke berbagai negara, tapi refleksi dari perkembangan ekonomi itu tidak begitu kentara pada mereka yang sebenarnya menjadi tulang punggung dari kapitalisme pribumi awal di Banten. Artinya Bang Rizal ingin memastikan bahwa sebetulnya dalam konteks kapitalisme pada masa kesultanan juga ada jarak antara si kaya dengan si miskin gitu, Bang. Ya, itu yang digambarkan oleh Bu Oyen di sini sebenarnya. Jadi dia mau menggambarkan di satu pihak ada perkembangan ekonomi yang besar, yang luar biasa, dan itu didukung oleh sebuah produk yang sedang menjadi tren di dunia yang dihargai sangat mahal begitu ya. Dan itu hanya dimiliki oleh Banten, dan Banten menjadi agen dari penyalur produk rempah yang sangat berharga ini. Tapi produsen rempahnya itu, yaitu para petani, tidak terrefleksikan dari perkembangan kapitalisme yang luar biasa yang bisa memproduksi kehidupan glamor, keraton yang mewah begitu ya. Iya, artinya kan ini bisa dikerucutkan bahwa kapitalisme pada pribumi awal Kesultanan Banten ini adalah sebuah kejayaan lapisan masyarakat menengah ke atas lah kira-kira. Ya. Bawahnya kan tidak. Itu yang ingin digambarkan oleh Ibu Oyen. Nah, itu yang menurut saya menarik kalau kita belajar sejarah ya. Kita mengambil hikmah ya. Kita kan sayangnya kita belajar sejarah untuk tidak belajar sama sekali dari sejarah. Begitu. Itu problemnya menurut saya hari ini. Jadi Bu Oyen ini memberikan pandangan bahwa akar dari kejayaan Banten yang besar yang hari ini kita masih lihat sisa-sisanya begitu ya, artefak-artefaknya, catatan-catatannya, itu ada satu aktornya yang dilupakan, yaitu petani lada. Aktor ini harusnya diingat karena dia menjadi komponen yang penting ya, bukan hanya kesejahteraan Banten tapi juga nanti keruntuhan Banten gitu. Nah, Bu Oyen juga menulis di dalam tesis S2-nya tentang keruntuhan itu yang disebabkan salah satu aspeknya adalah oleh pertanian lada itu sendiri. Iya. Artinya kalau begitu kapitalisme ini terus berlanjut di Banten sampai saat ini. Itu kesimpulan
moderator. Di mana petani tetap dilupakan, bahkan sekarang bukan hanya dilupakan, Bang, juga jadi alas dari kapitalisme yang dibangun oleh modernitas saat ini, gitu. Apa komentar, Bang? Iya, sebenarnya kita sejarah itu continuity and change ya, apa yang berlanjut, apa yang berubah. Nah, yang menarik kalau kita bicara Banten, selain karya Bu Oyen ini yang bisa menggambarkan gitu ya, bagaimana misalnya terkait dengan nasib petani. Apakah setelah masa kesultanan itu berakhir begitu ya, digantikan oleh masa kolonial Belanda, nasib petani itu lebih baik. Nah, menurut saya ada satu karya lagi, karya Pak Sartono Kartodirjo yang menggambarkan gitu ya, pemberontakan petani Banten tahun 1888, hal yang sama sebenarnya. Jadi apa yang kita katakan mereka itu menjadi bagian dari sebuah kapitalisme yang jauh lebih besar lagi, yang namanya kapitalisme negara Hindia Belanda itu, nasibnya tidak berubah. Nasibnya dia tetap menjadi kelompok yang menjadi tulang punggung dari kapitalisme kolonial Belanda itu. Tetapi ketika mereka yang menariknya berbeda dengan di masa Kesultanan Banten, mereka melakukan perlawanan, pemberontakan. Tapi ironinya dalam sejarah perlawanan mereka juga dianggap seperti tidak ada, seperti lenyap gitu. Jadi seolah-olah tuh sejarah memang hanya kisah orang-orang besar gitu ya, bukan kisah orang kecil. Sejarah bukan milik mereka seperti petani lada atau petani Banten yang berontak tahun 1888. Iya. Setuju, Bang. Mungkin karena itu kita sering ngomong rakyat, tapi sebenarnya rakyat itu non faktor dalam pikiran kita. Karena dalam periode yang panjang mereka selalu sering tidak ada gitu. Jadi di dalam pikiran kita tuh kata orang kecil, kata rakyat itu bukan sesuatu yang istimewa dan harus menjadi perhatian. Perhatian kita itu kepada orang besar. Padahal bisa jadi faktor sejarah itu adalah masyarakat yang memang menanam katakan lada tadi. Iya. Gitu. Jadi faktor orang kecil itu juga harus menjadi perhitungan kita ketika kita mau belajar dari masa lalu, sehingga kita berasa bahwa sebenarnya kita berhutang budi sama mereka dan harus kita bayar ya di hari ini dari kelalaian kita di masa lalu. Oke, Bang, persinggungan kapitalisme pribumi awal dengan unsur-unsur atau faktor feodalisme sejalan? Ya, sebenarnya kapitalisme itu kan feodalisme itu bagian dari mesin ya. Kapitalisme. Mesin kapitalisme itu untuk bertahan. Kalau kita bicara tentang kekuasaan kapitalisme kolonial Belanda misalnya begitu ya. Mereka kan terkenal Kruideners gitu ya. Mentalnya tukang kelontong, perhitungan, pelit begitu ya. Jadi mereka nggak mau bikin sistem. Bikin sistem tuh mahal. Jadi mereka pakai sistem yang udah ada. Apa sistem pendukung yang udah ada itu? Ya itulah feodalisme. Yang strukturnya sebenarnya sudah ada begitu. Dengan konsep bahwa dalam sistem Jawa tuh namanya Dewa Raja ya. Bahwa raja itu setara dengan dewa gitu. Dia punya sebenarnya dia wakil dari kekuatan ilahiyah begitu ya. Jadi apa yang dikatakan harus diturut, dan karena itu menurunkan beberapa konsep-konsep yang sifatnya pemberian rakyat kepada raja atau kelompok keluarga dari rakyat. Itu yang kemudian kita terjemahkan sebagai feodalisme. Ya, sampai sekarang terjadi itu, Bang. Kalau nggak nurut dipecat, Bang. Nah, Bang, pertanyaan kunci dari kapitalisme pribumi awal ini, ketika kesultanan mengisi konsep ekonominya melalui sebuah konsep etos kapitalisme, mengapa nggak percaya pada ekonomi Islam yang punya konsep sendiri? Ya, sebenarnya yang ingin digambarkan oleh Bu Oyen itu justru orang Islam itu punya etos ekonomi, punya etos kapitalisme. Mereka bisa menciptakan sebuah kekuatan modal yang raksasa sehingga modal itu bisa mengembangkan struktur yang jauh lebih luas lagi dari
pendukung masyarakat untuk maju begitu ya. Dalam konteks ini kita sebut namanya modernitas begitu ya. Dan kita bisa lihat itu di Banten. Islam itu punya kekuatan ekonomi begitu. Tapi persoalannya adalah ekonominya itu akhirnya berkembangnya menjadi benar-benar kapitalisme seperti yang tergambar di Eropa, bukan kapitalisme Islam ya. Iya, artinya kan sebetulnya konsep ekonomi Islam itu tidak terbangun. Bukan tidak terbangun. Oke. Konsep kapitalisme Islamnya itu ada, tapi kita harus pisahkan dengan praktiknya. Praktiknya itu yang tidak sesuai, gitu kan, dengan kaidah kapitalisme yang lahir, tumbuh dan besar di Eropa. Harusnya dalam konteks seperti kita baca karyanya Boyen ini, kita ingin melihat begitu ya, ketika sultan-sultan yang besar yang identik dengan Islam begitu ya, ini berkuasa, itu dia menciptakan model kapitalisme dan etosnya yang berbeda, yang basisnya pada kesejahteraan begitu ya, umat begitu ya, orang banyak begitu ya. Karena itulah konsepnya Islam, konsep bersaudara ya, bukan dalam artian bersaudara konteks kroni di kapitalisme barat begitu ya, atau konteks nepotis gitu di ekonomi barat, tapi dalam konteks bersaudara yang jauh lebih besar lagi gitu, kesetaraan itu. Iya, jadi identitas kesultanan yang kemudian otentik dengan Islam itu tidak mengembangkan sebuah praktek ekonomi Islam. Ya, dari konsep ke praktek itu ada jurang. Iya. Artinya Kesultanan Banten adalah bagian dari ekonomi kapitalisme barat. Berkembangnya dia menjadi sebuah sistem yang kalau kita baca disertasinya Ibu Oyen itu tergambarkan bukan sebagai sebuah sistem ekonomi kapitalisme yang harusnya berpokok pada kesejahteraan rakyat. Bang, artinya lebih jauh ketika masyarakat Banten ingin menyatakan kita harus mengulang masa kejayaan Banten, maka sesungguhnya pemikiran yang blunder, artinya akan mengulang kapitalisme. Enggak semuanya buruk menurut saya ya. Maksudnya gini loh, justru kita menengok kembali sejarah kapitalisme pribumi awal dan itu ada di Banten. Satu yang menurut saya harus kita katakan adalah kebanggaan. Terlepas dari problem kesalahannya ya, bahwa dia tidak berkembang menjadi kapitalisme Islam dan dia menjadi kapitalisme yang identik dengan kapitalisme di Eropa gitu ya. Tapi kita menjadi percaya bahwa kita pernah punya kemampuan elit kita untuk merumuskan bagaimana mengembangkan ekonomi. Nah, yang harus dikoreksi adalah bagaimana ekonomi itu tidak hanya berputar pada segelintir elit. Oke. Nah, apa yang maksud Abang dan dengan tidak digunakan hanya untuk pembangunan proyek-proyek mercusuar. Ya. Dan berkorelasi pada ekologi yang menumbuhkan kapitalisme itu. Ekologi apa itu? Ekologi petani. Nah, jembatan ini yang menurut saya harus dibangun dari pelajaran kita menengok kapitalisme pribumi awal di Banten itu. Nah, yang maksud Abang dengan kapitalisme Islam konsepnya seperti apa atau dalam catatan buku ini? Kalau di sini kan dia tidak menggambarkan sebenarnya kapitalisme Islam itu seperti apa. Tapi fokus dari studi Boyen ini adalah periode ketika masa Kesultanan Banten. Di mana Islam itu menjadi basis dari seluruh aktivitas ya di Kesultanan Banten itu. Nah, problem hari ini kalau pertanyaannya kapitalisme Islam yang seperti apa, nah itu yang justru menurut saya menjadi kekurangan dari apa yang terdapat dan dinarasikan oleh Ibu Oyen itu. Nah, itu yang menurut saya harus menjadi bahan pelajaran ketika kita menengok sejarah yang dituturkan oleh Bu Oyen itu. Harusnya Kesultanan Banten itu di masa lalu itu membangun etos kapitalisme Islam yang seperti ini. Nah, itu yang menurut saya harus diuji pada hari ini ya.
di mana pemikiran tentang kapitalisme Islam itu, modal dalam artian Islam, ekonomi Islam itu seperti apa, yang bisa diujikan menurut saya kalau Bu Oyan mengatakan bahwa telah berkembang etos kapitalisme di Banten selama abad ke-16 sampai ke-17. Nah sekarang menurut saya tinggal dipakai aja teori ekonomi Islam itu untuk menguji seberhasil apa. Adakah yang sukses, adakah yang gagal, adakah yang tercapai dalam poin-poin yang bisa mengindikasikan ini sudah bisa cukup disebut, oh ada berhasilnya loh ekonomi Islam di periode Kesultanan atau belum. Nah itu menurut saya kita menunggu sarjana-sarjana dari universitas ini menurut saya. Bisa disebut Bang universitas yang mana? Bentar Bang, sahabat. Buku yang dipajang di meja ini bukan cuma pajangan, Anda bisa memilikinya, dan saya pikir ketika Anda beli buku ini Anda akan paham bagaimana persoalan perekonomian di Banten dari masa Kesultanan sampai sekarang yang berputar, bisa dibilang itu Bang, berputar di itu aja. Dan ketika Anda beli buku ini dijamin Anda nggak akan miskin. Gitu. Ya, dan silakan menghubungi di Studio Banten Podcast. Kita sediakan stoknya Bang ya untuk dimiliki. Yang ini berapa Bang? 120.000 ya? Iya, sebenarnya buku ini buku lama ya, dan kita sendiri lagi berencana untuk mencetak ulang bersama penulisnya. Jadi kita lagi mau memperkenalkan kembali sebenarnya. Dua karyanya Ibu Oyan ini, tesis dan disertasi, yang sebenarnya sama skripsinya, yang tiga-tiganya itu tentang Banten. Apakah memungkinkan buku-buku ini dicetak kembali dan mendapatkan pasar, terutama di kalangan masyarakat Banten sendiri, karena karya ini sebenarnya yang paling memiliki kepentingan untuk memiliki, ya, untuk tahu dan untuk belajar akhirnya adalah orang Banten itu sendiri. Iya, betul. Betul. Yang punya sejarahnya. Jadi apapun profesi Anda, melihat peluang ekonomi juga harus belajar dari buku ini. Kira-kira begitu. Ya, untuk kenal sih, untuk kenal ya, untuk belajar jadi orang Banten menurut saya. Kan orang Banten kan nggak lahir gitu aja brojol kemudian jadi orang Banten, tapi harus kenal, dan untuk cara kenal itu yang menurut saya membaca, mengenali siapa sih sebenarnya Banten itu, apa sih, bagaimana sih. Iya, betul. Kenapa dulu bisa besar gitu, kenapa sekarang kebesarannya surut atau beralih atau apa begitu. Itu yang menurut saya jadi penting ya. Oke. Terakhir Bang, kesimpulan dari buku ini apa? Ya, ajakan Bu Oyan tuh sebenarnya sederhana. Kita pulang ke rumah sejarah. Ya, hidup memang dijalani ke depan, tapi dipahami ke belakang. Kita nggak akan memahami hari ini dan nggak akan punya peta ke masa depan kalau nggak tahu masa lalu, nggak tahu sejarah. Oke, jadi jangan merasa menjadi orang Banten kalau beli buku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang.